Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Berjumpa lagi kita di channel kita kali ini dengan membahas mengenai topik seputar hukum yang mana akan mengupas secara mendalam mengenai apakah hak kekayaan intelektual itu. Dan sebelumnya perkenalkan saya Zaki Ihsan Edi Ramadhani, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, kelas B semester 5 dengan NIM 2019-2011-3 tahun 2021 Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Baik, langsung saja kita ke pembahasan pertama mengenai pengertian hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, dan daya cipta kemampuan intelektualitas manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi. Secara substantif, pengertian hak kekayaan intelektual dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Hak kekayaan intelektual itu juga adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Jadi, bentuk nyata dari hasil karya, karsa, dan daya cipta intelektualitas manusia tersebut dapat berubah ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra. Inovasi dan hasil kreasi dari suatu pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya adalah wajar bila penemu atau pencipta memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi ataupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Dengan inovasi yang mendapatkan perlindungan hukum, penemu akan mendapatkan keuntungan apabila dimanfaatkan. Keuntungan tersebut dapat berupa pembayaran royalti dan teknikal fee. Dengan adanya imbalan ataupun pengakuan kreasi, karya, karsa, dan cipta manusia di dalam peraturan hak kekayaan intelektual diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan atau inovasi baru yang berkelanjutan. Kemudian selanjutnya, mari kita bisa bahas mengenai klasifikasi hak kekayaan intelektual. Pengelompokan hak atas kekayaan intelektual pada dasarnya dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak cipta atau copyrights. Hak cipta sebenarnya dapat lagi diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu hak cipta dan hak yang berkaitan atau bersempadan dengan hak cipta atau neighboring right. Nah, yang kedua adalah hak milik perindustrian atau industrial property right, yaitu hak atas kekayaan perindustrian yang mana dalam hal ini dapat diklasifikasikan menjadi dua atau lebih, di mana meliputi hak paten atau bisa dibilang paten. Yang kedua, utility models dan rancang bangun atau dalam hukum Indonesia dikenal dengan istilah paten sederhana, simple patent. Dan berikutnya, industrial design atau desain industri, di mana desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, dan atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberi kesan estetis dan dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Dan berikutnya adalah trademark atau merek dagang. Dan berdasarkan pasal 1, ayat 1, di sini adalah berdasar kepada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, di mana diatur adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Contohnya, kecap cap bangau. Nah, dalam hal ini berikutnya adalah trade name atau nama niaga atau nama dagang. Lalu ada lagi adalah indication of source of application of origin atau sumber tanda atau sebutan asal. Nah, yang berikutnya ada WTO dalam kesepakatan TRIPS TRIPS menambahkan dua macam hak atas, yaitu perlindungan varietas atau varieties of plant protection dan desain tata letak sirkuit terpadu atau layout design of integrated circuit. Lalu selanjutnya kita masuk ke dasar hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. Berdasarkan perangkat Undang-Undang HAKI Indonesia, ini meliputi yakni 1. Hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Berikutnya, paten yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 dan merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Kemudian ada perlindungan varietas baru
tanaman yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000. Yang ini tentu mengatur tentang pelindungan varietas baru. Nah, di dalam pelindungan varietas baru memang diatur dalam Undang-Undang Nomor tersebut, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000. Lalu ada rahasia dagang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Dan kemudian terkait dengan desain industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Dan desain tata letak sirkuit terpadu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Lalu sejalan dengan perubahan berbagai undang-undang di Indonesia, telah meratifikasi 5 konvensi. Nah, 5 konvensi internasional itu di bidang hak kekayaan intelektual, yakni pertama, Paris Convention for the of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, atau Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979. Kemudian ada Patent Cooperation Treaty atau PCT and Regulation under the PCT, atau bisa dibilang adalah Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997. Dan berikutnya ada Trademark Law Treaty atau Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Dan ada Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works atau Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997. Dan ada lagi WIPO Copyright Treaty atau Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997. Nah, di dalam hak cipta ini dimaksudkan adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Nah, di dalam hak cipta juga atau copyright yang antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan ciptaan hak cipta. Rekaman suara dan atau gambar pertunjukan seorang pelaku atau performer, misalnya seorang penyanyi atau penari di atas panggung, yang merupakan hak terkait yang dilindungi hak cipta. Kemudian, menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta adalah eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip eksklusif setelah suatu penciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan ciptaan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang hak cipta adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan oleh inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, keterampilan, dan keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Dan hak cipta terdiri atas ekonomi atau economy right dan hak moral atau moral right. Hak ekonomi juga adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral juga di sini adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai hak paten. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang hak paten, mendefinisikan hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya tersebut, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan. Nah, paten diberikan untuk melindungi invensi di bidang teknologi. Paten juga diberikan untuk jangka waktu terbatas dan tujuannya adalah untuk mencegah pihak lain, termasuk para inventor independen dari teknologi yang sama, menggunakan invensi tersebut dalam jangka waktu pelindungan paten, supaya inventor atau pemegang paten mendapat manfaat ekonomi yang layak atas invensinya. Sebagai gantinya, pemegang paten harus mempublikasikan semua rincian invensinya, supaya pada saat berakhirnya pelindungan hak paten, informasi yang berkaitan dengan invensi tersebut tersedia secara bebas bagi khalayak. Nah, kebanyakan paten mendapat perlindungan selama 16-20 tahun. Oke, kita harus pahami di dalam hal ini, invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Lalu,
Inventor itu apa? Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Baik, lalu kita langsung saja menuju kepada hak merek. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, di mana mendefinisikan merek adalah tanda yang berupa huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Nah, merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek meliputi merek dagang dan merek jasa. Merek dagang juga adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa jenis lainnya. Lalu kita selanjutnya di sini akan membahas langsung mengenai Yayasan Hak Kekayaan Intelektual. Secara institusional memang pada saat ini telah ada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau DJKI atau Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ini yang tugas dan fungsinya utamanya adalah menyelenggarakan administrasi hak cipta paten, merek, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ini semula disebut Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek yang dibentuk pada tahun 1998, di mana Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang baik sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, baik yang berasal dari dunia industri dan perdagangan maupun dari institusi yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan. Nah, memang dalam hal ini perlu kiranya dikemukakan bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat, sejak Januari tahun 2000, pengajuan permohonan hak kekayaan intelektual dapat dilakukan di kantor wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Lalu selanjutnya kantor-kantor wilayah akan menyampaikan permohonan tersebut kepada Direktorat Jenderal HAKI untuk diproses lebih lanjut. Di samping itu juga, pada saat ini dengan bantuan World Bank sedang dilaksanakan penyempurnaan sistem otomasi di Direktorat Jenderal HKI yang diharapkan memang pelaksanaan ini pada pelaksanaan sistem otomasi harapnya dapat lebih menunjang proses administrasi yang dimaksud. Nah, kita akan membahas kepada bahasan yang berikutnya. Baik. Dalam hal ini, hak kekayaan intelektual memang kita simpulkan sebagai hak kekayaan intelektual ini memiliki sifat yang diantaranya adalah mempunyai jangka waktu yang terbatas, bersifat eksklusif dan mutlak, dan bersifat hak mutlak. Adapun peraturan perundang-undangan mengenai hak kekayaan intelektual itu seperti yang dijelaskan sebelumnya adalah hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, hak paten yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, hak merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, pelindungan varietas baru tanaman diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, dan rahasia dagang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, dan desain industri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Baik, inilah bahan yang kami dapatkan sebagai kajian untuk mengupas dan menjelaskan dan memahami mengenai konsep apa itu hak kekayaan intelektual secara konkret, di mana memang ini menjadi dasar dari bahan-bahan literasi yang didapat. Baik, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kiranya kurang berkenan di para pemirsa atau teman-teman atau sahabat-sahabat semua. Semoga kajian ini bermanfaat dan mari kita membudayakan hukum dari sekarang. Karena memang pada dasarnya mengingat berdasar pasal 1 angka 3 pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pada nyatanya mendalilkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Maka tentu kita sebagai warga negara yang baik tidak lupa untuk senantiasa belajar hukum. Dan konsep kita kali ini adalah Salus Populi Suprema Lex, di mana kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi pada suatu negara. Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.